Bulan Ramadan beli baju baru, baju beli berwarna abu-abu. Pemindahan ibu kota negara merupakan solusi yang terpadu atau malah merupakan akar masalah yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang kami hormati, perkenalkan kami dari kelompok Generalist dengan saya Sari Aprilia Yulhardi selaku pembicara pertama, Fani Nisrina selaku pembicara kedua, dan Feren Regina selaku pembicara ketiga. Mosi yang akan kita bawakan pada kali ini ialah tentang pemindahan ibu kota negara. Solus Populi Suprema Lex, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi dalam suatu negara. Dewan juri yang kami hormati, Agustus 2019, Presiden Republik Indonesia dalam keterangannya telah mengemukakan bahwa wilayah Penajam Pasar Utara dan sebagian Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur sebagai lokasi pembangunan ibu kota negara Indonesia yang baru. Pembangunan ibu kota negara menjadi awal peradaban baru di Indonesia. Secara umum, kegiatan ekonomi masih terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa, sehingga menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau di luar Jawa. Pemindahan ibu kota negara akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru sekaligus memicu pemerataan keadilan ekonomi di pulau luar Jawa. Didorong pula dengan kemacetan kota Jakarta yang merupakan terburuk dengan 33.240 stop star index dalam 2015 yang menjadi dampak buruk bagi kehidupan di DKI Jakarta. Sudah bukan hal yang ditutupi lagi bahwasanya banjir sudah menjadi ciri khas dari DKI Jakarta. Hal ini disebabkan dengan adanya penurunan dari permukaan tanah pada tahun 2010 sampai 2016. Secara regulasi, memang baru-baru ini terbitlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Namun yang masih menjadi permasalahan adalah pemindahan ibu kota negara tidak boleh ditentukan secara sepihak dari mulut presiden saja, melainkan perlu adanya peninjauan bersama dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Apabila menjadi riskan pula pemindahan ibu kota dalam situasi pandemi yang dirasa terlihat memaksakan dan tidak memadai dari posisi pembiayaan dan pendanaan dari kondisi Indonesia pada saat ini. Dewan juri yang kami hormati, adanya kasus pro dan kontra mengenai perpindahan ibu kota dipandang dari tujuan negara The Good Life, yaitu keadilan dan gotong royong, dari sila Pancasila, yaitu sila kelima tentang keadilan sosial. Dapat dilihat teori tersebut yang mana negara menjunjung tinggi happiness dan prinsip-prinsip keadilan dan tata kehidupan di negara, dan polis sebagai sistem hidup bersama agar kebutuhan para masyarakat terpenuhi dengan sama rata, yang mana diharapkan dengan baik buruknya akibat dari perpindahan ibu kota negara tidak terlepas dari konsep prinsip tersebut. Mencakup permasalahan kontra yang ada, pemerintah terkhususnya presiden harus mengkaji ulang terkait pemindahan ibu kota negara, serta mendengarkan pendapat dan usulan rakyat. Pemerintah harus memikirkan secara matang soal pendanaan yang dirasa masih simpang siur. Dari sisi pro, harus ada kajian dan data faktual yang dapat dibuktikan agar pendukungan pemindahan ibu kota negara dapat dirasakan keuntungan ke depan kepada seluruh rakyat Indonesia. Perlu adanya bukti bahwa Kalimantan Timur memanglah tempat yang ideal untuk menjadi ibu kota negara Indonesia yang berdampak positif pada kesejahteraan warganya. Sejalan dengan teori kegunaan atau utility theory, orang-orang barat yang dipopulerkan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Bentham mengatakan dalam tulisannya bahwa tujuan hukum harus berguna bagi individu masyarakat demi mencapai kebahagiaan sebesar-besarnya. Suatu tindakan dianggap baik jika tindakan tersebut membawa manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam utilitarianisme, Mill menulis kredo utilitarisme yang berbunyi bertindaklah sedemikian rupa sehingga tindakan tersebut mendatangkan jumlah terbesar kebahagiaan dari jumlah terbesar orang yang terkena dampak dari tindakan tersebut. Begitu pula dengan pemindahan ibu kota negara akan mendatangkan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama di bidang perekonomian dan sosial. Presiden menekankan bahwa ibu kota baru tersebut nantinya tak hanya berarti sebagai simbol identitas bangsa, tapi juga sebagai representasi kemajuan bangsa. Ibu kota, bila ditinjau dari teori dalam ilmu negara, dapat dikaitkan dengan unsur-unsur atau syarat pengakuan keberadaan sebuah negara atau deklaratif teori. Dalam praktik ketatanegaraan Malaysia saat ini terdapat pemisahan antara ibu kota dengan pusat pemerintahan Malaysia. Saat ini, pusat pemerintahan Malaysia berkedudukan di Putrajaya. Pemindahan dilakukan secara berangsur-angsur sejak pembangunan Putrajaya dilaksanakan pada awal tahun 90-an. Pemindahan disebabkan Kuala Lumpur dinilai terlalu padat sehingga tidak efektif sebagai pusat pemerintahan. Maka dari itu, dibangunlah satu kawasan khusus yang merupakan tempat kedudukan dari sejumlah lembaga pemerintahan Malaysia. Hal yang perlu digarisbawahi bahwa yang pindah hanyalah pusat pemerintahan, yakni cabang kekuasaan eksekutif. Adapun parlemen masih tetap berkedudukan di Kuala Lumpur, sedangkan tidak semua kementerian pindah ke Putrajaya.
Berdasarkan kajian Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek tahun 2015, total jumlah perjalanan di wilayah Jabodetabek tahun 2015 mencapai 47,5 juta orang per hari yang terdiri dari pergerakan dalam kota DKI sebesar 23,42 juta orang per hari, pergerakan komuter sejumlah 4,02 juta orang per hari. Sementara pergerakan yang melintas DKI Jakarta atau internal Bodetabek mencapai 20,02 juta orang per hari. Tingginya mobilitas penduduk dan barang di ibu kota tersebut belum diimbangi dengan ketersediaan transportasi umum yang aman, nyaman, dan memadai. Kondisi kemacetan kota Jakarta merupakan yang terburuk dengan 33.240 stop start index. Dampak kemacetan di Jabodetabek saat ini menimbulkan kerugian ekonomi, lingkungan, dan sosial yang tidak sedikit. Alih-alih dibangunnya gedung-gedung dan apartemen bertingkat tinggi ini dengan tujuan membuat daya tampung yang lebih besar pada luas lahan tertentu, pengendalian kepadatan penduduk, dan pemenuhan kebutuhan perumahan penduduk, namun timbul ancaman jika terjadi gempa yang dapat membuat bangunan menjadi tidak kokoh dan miring beberapa derajat, dan bahkan dapat mengakibatkan robohnya bangunan yang terkena guncangan gempa. Ini semua dapat mengancam eksistensi pemeliharaan jiwa manusia. Pembangunan Jakarta sebagai ibu kota juga turut berdampak pada pembangunan ekonomi yang terlalu memusat sehingga menimbulkan adanya sentralisasi ekonomi nasional. Hal ini menyebabkan Jakarta semakin dipadati oleh para pendatang dari berbagai daerah yang berharap dapat memperbaiki kehidupan ekonominya sehingga menyebabkan tingginya arus urbanisasi. Mekanisme pengelolaan gedung-gedung pemerintah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pemindah tanganan dan pemanfaatan. Pemindah tanganan barang milik negara melalui pemindah tanganan tidak boleh dilakukan terhadap barang yang memiliki kriteria. Yang pertama, cagar budaya. Yang kedua, memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan. Dan yang ketiga, memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Skema pembiayaan pembangunan ibu kota negara hingga tahun 2024 akan lebih banyak dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, yakni sebesar 53,3%. Sisanya dana didapat dari KPBU, swasta, dan BUMN sebesar 46,7%. Kemudian pada tahun 2024 dan seterusnya, pembiayaan ibu kota negara akan ditingkatkan melalui investasi KPBU dan swasta. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi DKI Jakarta dan wilayah Jabodetabek, yaitu seperti laju urbanisasi dan kemacetan yang tinggi, yang berimplikasi pada kualitas udara yang tidak sehat dan penurunan muka tanah serta ancaman potensi gempa. Sehubungan dengan hal itu, dapat disimpulkan bahwa daya tampung, daya dukung lingkungan sudah sangat berat, serta adanya keterbatasan pengembangan lahan, maka tidak memungkinkan lagi wilayah DKI Jakarta menjadi ibu kota negara yang efektif dan efisien serta dapat bersaing dengan ibu kota negara lain baik saat ini maupun masa depan. Pada dasarnya secara konstitusional, Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak mempunyai kewenangan secara mutlak dalam hal pemindahan dan penetapan ibu kota negara. Presiden dalam hal ini tidak dapat melakukan keputusan secara sepihak, terlihat pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa MPR yang menentukan lokasi ibu kota negara untuk menjadi lokasi di mana MPR akan bersidang. Keterlibatan MPR dalam hal ini adalah karena MPR sebagai wadah permusyawaratan rakyat, yang mana pemindahan ibu kota akan berdampak terhadap masyarakat luas dan kedudukan lembaga-lembaga negara. Jika dilihat dari segi pembiayaan yang akan dibutuhkan, tentunya pemindahan ibu kota negara Indonesia membutuhkan biaya yang sangat besar. Jika merujuk pada pasal 23 UUD NRI 1945, APBN yang telah diajukan oleh Presiden harus mendapatkan persetujuan dari lembaga lain, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, dan juga memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Selain itu, apakah penetapan lokasi ibu kota negara yang baru tersebut akan tetap menjadi daerah otonom atau menjadi daerah khusus seperti di Jakarta? Sehingga dalam hal pemindahan ibu kota, Presiden tidak dapat mengambil keputusan secara sepihak tanpa persetujuan lembaga lainnya. Presiden hanya memiliki kewenangan mengusulkan rencana pemindahan ibu kota negara. Negara dengan ibu kota yang jangka waktunya lama memiliki kelebihan dengan diakuinya suatu negara dan sudah terpusat seluruh ekonomi dan sistem pemerintahan di dalamnya. Hal tersebut juga menjadi salah satu nilai yang membuat pemindahan IKN menjadi perlu pertimbangan lebih lanjut. Bila ditafsirkan dari Undang-Undang mengenai kekhususan DKI Jakarta saat ini, yakni Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, yang mana pasal 5 dinyatakan bahwa Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai ibu kota negara Republik Indonesia yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan
dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing serta pusat atau perwakilan lembaga internasional. Dengan alasan adanya urbanisasi masyarakat adalah mencari kesempatan terkhususnya kerja lebih besar. Maka jika IKN akan dipindah, dengan pembangunan yang sangat besar serta seluruh pusat pemerintahan dan pusat ekonomi akan berpindah juga. Pemikiran masyarakat akan tetap sama, yaitu akan ikut berpindah ke daerah atau kawasan yang lebih memberikan dampak kepada diri. Lalu menurut Haryo Winarso, planolog dari Institut Teknologi Bandung, pemindahan ibu kota jangan berdasarkan faktor Jakarta yang macet dan semrawut saja. Memindahkan ibu kota tidak serta-merta menghilangkan segala masalah yang ada di Jakarta saat ini seperti kemacetan. Jika ibu kota tetap berada di Jakarta, maka solusinya adalah pemerintah harus menerapkan manajemen transportasi massal yang baik dan mengeluarkan kebijakan yang tidak populis, seperti pembatasan kendaraan pribadi dan menaikkan tarif parkir. Kondisi Kalimantan Timur juga tidak terlalu sesempurna itu. Ancaman banjir juga menghantui daerah Kalimantan Timur. Pada Januari 2022, di Kelurahan Nongkali berjarak sekitar 60 km dari titik nol wilayah IKN terjadi banjir setinggi dada pria dewasa. Hal itu dapat dilihat dari kehadiran IKN yang memperburuk kondisi daerah dengan pengembangan perkebunan sawit dan kayu. Dengan adanya kondisi baru ini, akankah Kalimantan Timur lebih baik dari Jakarta? Atau tetap saja harus memperbaiki masalah yang sama di kawasan IKN, yaitu banjir? Pendanaan perbaikan dan pencegahan kondisi lingkungan akibat bencana alam bukanlah kondisi yang mudah untuk diperbaiki dengan harga yang murah. Lalu sesuai dengan e-book dari IPB Press dengan IKF dan PPI Konsulat Jepang, faktor ekonomi adalah hal yang sangat penting untuk dilirik dari permasalahan yang diakibatkan oleh terjadinya pemindahan IKN ke Kalimantan Timur. Pemerintah telah menghitung kebutuhan biaya pemindahan ibu kota negara sebesar 446 triliun dengan 3 skema pendanaan. Skema tersebut adalah APBN, kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU, dan skema swasta dan badan usaha milik negara atau pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD. Selain pembangunan tersebut, infrastruktur sebagai ibu kota negara adalah hal yang sangat menunjang seluruh aspek baik ekonomi, politik, dan lainnya. Infrastruktur utama seperti jalan, bandara, dan pelabuhan di Kalimantan Timur harus diperbarui demi dapatnya memikul nama IKN di daerah tersebut. Rencana pembangunan ibu kota negara atau IKN baru disebut pakar kebijakan publik akan memberatkan pos APBN yang terjepit di tengah pengeluaran besar untuk penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Hingga sekarang, Jakarta masih melakukan pembangunan yang cukup signifikan di setiap infrastrukturnya dengan fakta bahwa beberapa tahun ke depan bukan lagi IKN. Kebijakan pemerintah Jokowi adalah menggalangkan pembangunan infrastruktur di daerah 25%. Kebijakan itu bertujuan untuk belanja pemerintah daerah, tidak hanya untuk aparatur melainkan untuk pelayanan publik. Dengan angka tersebut yang keseluruhannya mengambil dari dana APBN dan dengan angka yang merata di setiap daerah, maka hal tersebut akan mengurangi jatah dari daerah lain jika pembangunan IKN di Kalimantan Timur digalakan dengan dana yang berasal dari APBN. Dewan Juri yang kami hormati, dari permasalahan DKI Jakarta pada saat ini, maka pemindahan ibu kota negara menjadi solusi terdepan yang dapat dilaksanakan. Namun jika ingin mengharuskan semua pihak untuk menghendaki pemindahan ibu kota negara, maka pemerintah harus mengkaji ulang terkait pemindahan ibu kota negara, serta mendengarkan berbagai pendapat dan usulan rakyat. Pemerintah harus memikirkan dampak positif maupun negatif yang akan ditimbulkan. Unsur dari negara The Good Life harus benar-benar terrealisasikan jika terjadi pemindahan ibu kota, agar mencapai kehidupan yang sejahtera bagi seluruh rakyat, sebagaimana dalam sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian dan terima kasih.